Saudaraku, malam ini saya akan share beberapa hal juga berkaitan dengan firman Tuhan. Kemarin malam saya mengikuti conference tentang penginjilan dan pemuridan yang diselenggarakan oleh PGLII, salah satu aras gereja-gereja di Indonesia dan lembaga Injili di Indonesia. Nah, dan salah satu pemakalah menyampaikan bahwa mensurvei ada peningkatan orang mengalami masalah stres itu diprediksi sekitar 40%. Jadi naik 2 kali lipat dari kondisi sebelum pandemi. Dan sekarang memang masa-masa yang sulit bagi semua orang. Namun yang menjadi kabar baiknya adalah bagi gereja Tuhan, bahwa masa yang sulit itu adalah masa yang tepat untuk mengalami revival, untuk mengalami kebangunan rohani. Bahwa kesulitan-kesulitan itu akan membawa umat Tuhan mengalami kebangunan yang luar biasa, mengalami satu hasrat kerinduan akan Allah yang luar biasa. Dan dari sejarahnya pula, seperti jemaat yang mula-mula itu mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, juga di tengah-tengah kesulitan. Ketika mereka sudah menerima karunia Roh Kudus, karunia rohani, ya, dengan bahasa roh, dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada jemaat mula-mula, dan kemudian di Yerusalem mereka dikenal sangat baik dan kemudian menjadi berkat bagi Yerusalem, dan banyak orang menjadi bertobat dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kemudian juga mengalami tekanan dan aniaya yang luar biasa, dan kemudian mereka pergi ke kota-kota lain, ke tempat-tempat lain sambil memberitakan Injil. Jadi bahwa tekanan bagi umat Tuhan, bagi orang Kristen itu adalah merupakan satu kesempatan bahwa anak Tuhan ini akan menjadi semakin luar biasa. Nah, kita maknai kesulitan-kesulitan hari ini adalah sebuah kesempatan untuk gereja Tuhan semakin luar biasa dipakai Tuhan. Ada banyak orang mengalami pergumulan di dalam hidupnya, dan itu membutuhkan kabar baik. Mereka membutuhkan Injil, keselamatan di dalam hidupnya. Dan itu kesempatan gereja Tuhan untuk memberitakan Injil melalui pribadi lepas pribadi, melalui online, melalui media sosial, juga melalui keluarga-keluarga, pertemanan, ya, kekerabatan, dan lain sebagainya. Kesempatan gereja Tuhan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Karena memanglah demikian, semua orang itu sangat membutuhkan Tuhan. Apalah gunanya memiliki banyak hal di muka bumi kalau rohnya tidak selamat. Dan itu adalah menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan mutlak bagi umat manusia untuk mengalami keselamatan. Dan ini kesempatan bagi gereja Tuhan. Untuk gereja Tuhan terus bertekun di dalam doa dan juga terus memberitakan Injil. Dan kita boleh memperlengkapi jemaat Tuhan dengan pemuridan untuk mereka boleh memberitakan Injil. Beberapa hari yang lalu saya kunjungan salah satu lansia dan menceritakan beliau ketika mijit, ketika bertemu orang gitu ya, itu selalu ada tekanan-tekanan bahwa dikatakan bahwa
agamamu itu najis, gitu ya, kafir dan lain-lain sebagainya, tidak mungkin masuk surga, begitu. Namun bersyukur ibu ini memiliki iman yang kuat bahwa apapun kata bapak, kata ibu, tetapi saya percaya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya. Ya. Jadi sekalipun itu banyak orang bertemu dengan beliau dan kemudian menekan dia untuk berpindah kepercayaan, tetapi ibu ini boleh berkata, Pak, sekalipun aku tidak punya di muka bumi, tapi saya kaya di surga. Wah, luar biasa. Saya jadi terharu sekali pernyataan imannya yang luar biasa. Jadi tidak bisa digantikan dengan perkara-perkara duniawi, bahwa keselamatan yang ia peroleh, yang ibu ini percaya. Luar biasa. Nah, kemudian tantangannya adalah ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa menjawab. Jadi misalkan tentang cerita tentang agama dan lain sebagainya, begitu ya. Sehingga ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, dan kemudian ibu ini punya komitmen. Roni, saya kemarin minta ke saudara saya Alkitab, dan saya memulai membaca Alkitab setiap hari. Ya, dikatakan kemarin saya sudah sampai bilangan ya, atau apa begitu ya, kitab bilangan. Saya baca terus gitu, dan berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk mengerti, sekalipun sudah lanjut usia. Nah, saudaraku, itu menurut saya satu revival, bahwa seorang ibu yang sudah lansia namun punya kerinduan yang dalam, bahwa saya harus bisa jawab itu pertanyaan orang-orang itu, sehingga saya harus baca Alkitab. Itu saya harus baca betul Alkitab untuk menjawab mereka. Sharing yang singkat itu, saya juga sempat menyampaikan beberapa hal yang penting yang biasanya menjadi pertanyaan atau masalah-masalah dasar dalam apologetika, yang maksudnya kita membela diri tentang keimanan, gitu ya, menjelaskan tentang iman Kristen. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saya renungkan, ya betul, berarti kita harus terus mendampingi jemaat. Jadi untuk mereka juga kuat di dalam imannya, dan menjadi sebuah kesempatan ketika jemaat Tuhan diperlengkapi dengan firman Tuhan, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sehari-hari mereka terima dari orang lain yang ingin menghasut untuk keluar dari iman percayanya. Ya, itu profesi, ada dokter pun ada yang mengintimidasi untuk keluar dari iman percayanya sebagai orang Kristen. Terus kemudian juga profesi lain, ya, dan itu menjadi wow, ternyata jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kita itu bertemu dengan berbagai ragam orang yang memiliki konsep-konsep sendiri dan belum mengenal akan Tuhan, belum menerima keselamatan, dan belum mengerti tentang firman Tuhan. Jadi ini waktunya, saudaraku, kita memperlengkapi jemaat Tuhan. Mari bersama-sama di Komsel, saya mengajak para pekerja, para gembala Komsel, setiap kita, mari terus perlengkapi jemaat Tuhan. Juga perlengkapi kita semakin banyak belajar, terus belajar, ya saudaraku, terus belajar dan terus belajar. Juga kita memperlengkapi anak-anak kita di kondisi di mana sekarang ini anak-anak kita banyak di rumah, namun mereka
pikirannya ini bisa kemana-mana. Karena apa? Ada dunia online dalam genggaman mereka. Mereka pengen tahu apa saja, mereka mudah mencarinya karena ada Google untuk bertanya. Ya. Dan ada informasi-informasi banyak yang dia dapatkan. Nah, kita tidak mengerti seberapa penting dan baik informasi yang mereka terima hari-hari ini. Nah, bagian kita adalah untuk kita memperlengkapi jemaat Tuhan dan memperlengkapi anak-anak kita, saudara. Dan itu pula menjadi hal yang bisa kita wariskan kepada mereka. Apa sih yang akan kita wariskan kepada mereka? Tentunya iman percaya kita kepada Yesus. Bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah yang memberikan keselamatan kekal di dalam hidupnya. Yang utama yang harus mereka boleh mengenal Tuhannya secara pribadi. Dan itu yang terus perlu kita sampaikan berulang-ulang. Dan juga, saudaraku, kita menjadi teladan bagi mereka. Dan melalui kesempatan malam hari ini, saudaraku, perkenankan saya untuk men-sharingkan akan perkara ini dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tentu saja ini juga menjadi perjuangan, bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tetapi juga saya dan istri. Kami terus berjuang bersama-sama. Sehingga pada malam hari ini saya rindu men-sharingkan tentang bagaimana kita, orang tua, dalam memperlengkapi keluarga. Dalam Yosua pasal 24 dikatakan, ayat 15 bagian akhir, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Pernyataan Yosua akan pengenalan akan Allahnya sehingga dia berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada saya berikan tanda huruf merah, seisi rumahku. Ya. Jadi mari bersama-sama kita bersama dengan yang ada di dalam rumah kita, di keluarga kita. Bahwa kita, keluarga kita, seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Ya, saudaraku. Karena bukan hanya pengajaran yang diperlukan, tetapi adalah keteladanan hidup kita. Nah, saudaraku, di Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-42, dikatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudaraku, ini mereka pengajaran disampaikan bukan hanya di tempat ibadah atau kalau masa sekarang di gedung gereja, tetapi di rumah-rumah. Saudaraku. Nah, hari-hari ini kita memiliki situasi yang hampir sama. Ya, kalau dulu terjadi karena aniaya, kalau sekarang aniayanya dalam bentuk pandemi karena COVID-19. Nah, ini menjadi kesempatan bagi keluarga-keluarga untuk mengajarkan firman Tuhan di dalam keluarga kita, saudaraku. Ya, mari kita ajarkan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita. Suami istri saling mengingatkan, bergandengan tangan, terus mengajar kepada anak-anak kita. Mari kita saling mengingatkan. Dan memberitakan Injil. Saudaraku, kebenaran tentang Injil Kristus harus kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Itu bukan hanya tugas guru sekolah minggu, tetapi adalah tugas orang tua. Kita ceritakan tentang Injil.
Sudahkah kita memberitakan Injil kepada anak-anak kita sendiri? Kita menceritakan tentang Yesus dalam hidup kita, dan kita men-sharingkan kepada anak-anak kita bahwa Dialah adalah Mesias, Dia adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya bagi kita, dan itu bagi semua orang. Terus kita sampaikan. Ini juga menjadi warisan yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Warisan yang utama kepada anak-anak kita adalah keselamatan. Untuk itu kita perlu memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita terus mengajar, saudaraku, ya, mengajar kepada mereka. Kalau hari ibadah, saudaraku, waktunya terbatas. Juga hanya dalam seminggu sekali, juga pada hari Minggu, kemudian ada komsel hari Jumat, yang teenager, saudaraku, youth. Saya lihat juga hanya beberapa, belum semua anak-anak kita yang youth teenager ini mengikuti ibadah minggu. Padahal para gembala ini yang bertanggung jawab di youth teenager sudah mempersiapkan sedemikian rupa, menyiapkan materi-materi untuk memperlengkapi anak-anak kita. Tetapi jujur, saudaraku, belum semua terlibat di situ. Sayang sekali. Kesempatan di mana kita boleh ada hamba Tuhan, ada orang lain yang boleh mengajarkan tentang Tuhan Yesus, mengajarkan tentang firman Tuhan. Tapi perlu terus kita dorong anak-anak kita. Kalau belum bisa ditinggal, kita tunggui, saudaraku, anak-anak kita untuk mengikuti. Itu kesempatan. Kapan lagi kita memperlengkapi anak-anak kita? Kapan lagi kita mempersiapkan anak-anak kita? Orang-orang yang sangat kita cintai, sangat kita kasih. Kita saja bekerja berani sedemikian rupa mempertaruhkan jiwa raga untuk anak-anak kita. Tapi yang utama tentang Injil, bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, dan Tuhan, ini yang paling utama, yang tidak boleh dilewatkan. Mari kita dorong anak-anak kita ke sana, saudaraku. Ya, terus diajarkan bersama-sama. Kita bergandengan tangan. Ada mungkin kendala-kendala yang kita alami, mari terus berjuang bersama-sama. Kita bisa sharing satu dengan yang lain. Kita bisa saling menguatkan, ya. Mungkin ada kesulitan, bisa bertanya atau men-sharingkan bagaimana ya kalau begini-begini. Sehingga terus dan terus kita memperlengkapi anak. Jadi, saudaraku, pengajaran ini bukan hanya disampaikan di gereja, di gedung gereja, atau di ibadah-ibadah, tetapi di keluarga kita, di rumah tangga. Beritakan Injil kepada keluarga kita. Dan itu juga yang terjadi dalam keluarga Lydia di Filipi. Ya. Keluarga ini memberi diri untuk dibaptis. Ya. Keluarga Yason di Tesalonika, mereka menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup mereka. Keluarga Aquila dan istrinya Priscilla, ya, mereka hidup berjalan bersama dengan Yesus. Ya, dan biarlah demikian pula tercatat, ya, keluarga Roni di Semarang, ya, berjalan bersama Yesus. Keluarga Mas Ovi berjalan bersama Yesus. Keluarga Om At berjalan bersama dengan Yesus. Keluarga setiap kita berjalan bersama Yesus. Yesus sebagai Raja memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku, di Ulangan kita belajar akan tugas orang tua atau suami. Di ayat yang ke-6 saya lihat,
Saya bacakan bagi kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, saudaraku, saya meneliti tugas orang tua atau suami di dalam keluarga menurut kitab Ulangan ini, saudaraku. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua, sebagai suami, perlu terus memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar pertama adalah perhatikan itu dan lakukan kita. Jadi setiap ada firman, biarlah itu berbicara kepada diri kita. Jangan tiba-tiba, oh itu firman buat orang lain, itu firman buat dia, itu firman buat istriku, itu firman buat anak-anakku. Tetapi pertama respon kita adalah firman itu buat saya. Saya mau terus memperhatikan firman itu dan saya mau melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang harus prinsip sebagai suami, sebagai orang tua, ya, istri untuk kita memahami. Setiap ada firman Tuhan, terima itu, perhatikan dalam hidup kita dan lakukan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Ya, jangan buru-buru bahwa itu untuk dia, itu untuk si B, itu untuk si C, tetapi itu untuk saya. Saya mau melakukan. Nah, itu yang pertama, saudaraku, sebagai orang tua atau suami. Nah, di ayat yang ke-7 tuh, saudaraku, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, yang kedua, saudaraku, sebagai tugas orang tua atau suami adalah mengajarkannya. Kita mengajarkan firman Tuhan yang kita terima, yang kita lakukan itu kepada mereka. Itu sama dengan amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita mengajarkannya, saudaraku, kepada anggota keluarga kita. Firman yang kita terima, yang kita lakukan itu. Dan mengajarkannya berulang-ulang, saudaraku. Berulang-ulang. Jangan bosan, jangan putus asa, ya jangan mudah kecewa karena belum dilakukan, tapi terus kita lakukan. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Baik anak-anak jasmani dan anak-anak rohani yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sekalipun responnya kurang antusias, tetapi bagian kita adalah mengajarkan, saudaraku, berulang-ulang kepada mereka. Mau responnya antusias, tidak antusias, pokoknya firman Tuhan harus terus diajarkan dengan berulang-ulang kepada mereka. Ya, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, gitu ya, saudaraku. Dengan kalau perlu tegas, dengan ketegasan, gitu ya, saudaraku. Ya, saya belajar dari pendeta senior ya di sinode salah satunya. Dia punya prinsip untuk membawa anaknya kepada Tuhan, ya. Sekalipun pertama ditolak, tidak mau, tetapi terus gitu, dipepet dengan kasih sayang, gitu ya. Terus gitu ya, diajarkan, terus disampaikan, gitu ya, tentang kebenaran itu, begitu, dengan kasih sayang, begitu ya. Jadi sekalipun bahasanya lembut, tetapi Bapak ini tegas. Karena apa? Tidak kendor untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga, di ayat 8 dan 9 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maksudnya apa, saudaraku? Kita memang harus menjadi teladan
dalam melakukan firman Tuhan. Jadi penyampaian firman Tuhan yang paling efektif itu adalah dengan keteladanan. Ya, dengan keteladanan. Makanya di yang nomor pertama tadi adalah kita harus menerima firman Tuhan dan melakukannya terlebih dahulu. Mengajarkannya berulang-ulang dan kita menjadi teladan di situ. Ya. Dan itu menjadi identitas kita bahwa kita adalah pelaku firman. Jadi sampai mengerti betul bahwa anak kita paham. Wah, papa mama saya, bapak ibu saya ini adalah pelaku firman. Jadi kalau saya begini pasti sudah tahu. Bapak ibu saya tidak setuju. Yang bapak ibu saya, papa mama saya senang adalah kalau saya dalam kebenaran firman. Itu menjadi identitas bagi kita. Dan itu boleh menjadi teladan kepada anak-anak kita. Nah, demikian pula saudaraku di dalam kehidupan sehari-hari. Hari-hari ini kita sedang mengikuti kegerakan doa. Setiap pagi, ya, jam 5 sampai jam 6. Nah, jadikanlah ini sebagai alat untuk kita menjadi teladan bagi mereka. Kita mempraktekkan, kita mengikuti, dan kemudian kita mengajar. Papa mama sudah ikut doa pagi. Sekarang, ayo kalian ikut doa pagi bersama dengan papa mama. Karena doa pagi ini menolong kita juga, saudaraku. Ya, memang harusnya kita yang mengajak anak-anak kita doa pagi. Nah, gereja sudah memfasilitasi kita dengan doa pagi melalui teknologi yang kita ada, dan kemudian kita tinggal join dan gabung gitu ya bersama-sama, dan kemudian kita dan bersama dengan anggota keluarga kita dibentuk, diajar bersama-sama bersama dan mengalami kebangunan rohani. Revival bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada anak-anak kita. Nah, saudaraku, kepada anak-anak. Kita juga sudah difasilitasi dengan ibadah-ibadah online. Ya, seperti tadi di depan saya singgung tentang midweek dan juga kemudian tentang doa ataupun Sabtu ceria untuk anak-anak kita, ibadah minggu sore ya diadakan oleh guru-guru sekolah minggu. Mari kita dampingi anak-anak kita. Kalau belum bisa dilepas ya kita dampingi. Itu adalah investasi atau hal yang kita kerjakan yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita tentang kekekalan. Sehingga mereka mengalami pengenalan akan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pengajaran yang disampaikan itu hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu mempersiapkan sedemikian rupa. Dan kita boleh menikmati bahwa anak-anak kita diperlengkapi sedemikian rupa. Ya. Ini bagi kita yang belum ada anak juga menjadi bekal bagi kita. Ya. Jadi bukan hanya anak jasmani, tetapi juga anak-anak rohani, anak-anak PA. Mari kita dorong untuk berdisiplin tentang hal-hal yang rohani. Karena disiplin perkara-perkara rohani itu berguna bukan hanya masa sekarang, tetapi untuk kekekalan masa yang akan datang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika saya merenungkan akan hal itu, setiap orang ya, yang orang tua, suami, pria, atau kita, ibu-ibu gitu ya, yang sudah terbiasa memimpin keluarganya dalam Tuhan, maka ia akan bisa menjadi gembala komsel. Dia akan dengan mudah menyesuaikan untuk kemudian diterapkan di dalam komsel. Jadi saudaraku,
ketika memimpin komsel itu bukan satu acara atau kegiatan yang hanya sekedar kita ada-adakan saja, tetapi memang itu sudah menjadi habit kita, kebiasaan kita. Di keluarga memang seperti itu, di rumah sudah seperti itu. Jadi memimpin doa, memimpin nyanyi, gitu kan, kepada keluarga kita. Dan kemudian ketika gereja Tuhan, mari kita buat komsel-komsel. Maka setiap pria, setiap suami, setiap orang tua itu sudah dengan otomatis dia bisa memimpin ibadah, memimpin persekutuan, memimpin komsel itu begini karena memang itu sudah dikerjakan di dalam rumah tangganya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ini akan memperlengkapi kita semakin baik dan semakin berkembang untuk kita menjadi gembala-gembala komsel. Ketika semua jemaat Tuhan melakukan ini, saudaraku, berkat dan dampaknya sangat luar biasa. Sehingga ketika kita rindu ada 100 komsel, maka itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Jadi ketika terlintas itu, saudaraku, pernah berpikir, wah bagaimana Tuhan, kayaknya sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil. Tapi ketika dibukakan perkara itu, saudaraku, bahwa setiap kepala rumah tangga, setiap orang tua sudah melakukan, terbiasa mengajarkan firman Tuhan, mendorong anak-anaknya untuk melakukan firman Tuhan, memimpin anak-anaknya di dalam pengenalan akan Tuhan, berdoa, beribadah. Maka ketika untuk pengembangan komsel-komsel bagi orang lain, keluarga lain, itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Karena apa? Memang sudah yang dilakukan seperti itu, saudaraku. Ya, sehingga saya menjadi merasa bahwa itu bukan sesuatu yang sangat sulit, tetapi sesuatu yang wajar, yang bisa gereja Tuhan capai. Bahwa gereja Tuhan bisa mencapai 100 komsel. Ketika dia menemukan teman-temannya, orang-orang yang membutuhkan dukungan doa, ya, atau anggota keluarga yang lain, kita bisa gabungkan dan kemudian kita bisa ajak beberapa orang dan kemudian didoakan, diajari firman Tuhan, saudaraku, kita perhatikan, mereka bisa sharing masalah-masalahnya. Maka sejatinya kita sudah menjadi gembala komsel bagi mereka. Kita boleh melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadi gaya hidup. Bukan lagi program yang di awan-awan sana, yang jauh tinggi sekali, yang tidak bisa dicapai, tetapi karena itu sudah menjadi gaya hidup. Sehingga itu sangat mungkin, saudara. Anak-anak kita juga bisa melihat kita sebagai gembala di keluarga, di rumah kita. Kita menjadi model, menjadi panutan bagi mereka. Sehingga ketika mereka dengan istilah, ayo kalian bikin komsel, itu bukan sesuatu yang sulit bagi mereka. Karena mereka melihat modelnya. Mereka melihat bapaknya, ibunya ketika memimpin pujian, ketika mengajak ibadah, ketika mengajar firman Tuhan, ketika mengajak berdoa, itu sudah menjadi habitnya, kebiasaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika mereka, ayo anakku, kalian bikin komsel, maka tinggal mereka memilih, menentukan orang-orang yang akan diajak untuk komsel, dan mereka menjadi gembala komsel. Nah, itu juga warisan rohani yang bisa kita sampaikan kepada mereka, saudaraku. Untuk mereka menjadi gembala-gembala bagi jiwa-jiwa yang hari-hari ini banyak membutuhkan Yesus. Mereka bisa memberitakan Injil, mereka bisa mendoakan, mereka bisa mengasihi, karena mereka alami dari orang tuanya. Mari kita kerjakan bersama-sama
Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara.